Puji Tuhan. Terima kasih buat tim pujian penyembahan yang membawa kita dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya menyapa buat wanita-wanita baik yang ada di gereja, yang ikut ibadah secara onsite, ataupun bagi wanita-wanita, ibu-ibu yang beribadah dari rumah masing-masing. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Masih memberikan waktu, masih memberikan kesempatan untuk kita beribadah pada hari ini. Kalau bukan karena Tuhan, siapakah kita? Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, mungkin hari ini kita tidak ada di sini. Kita mungkin bisa di tempat-tempat lain yang membuat kita akhirnya lupa Tuhan. Tetapi karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena cinta kasih Tuhan, Tuhan masih memberi kita kesempatan hari ini beribadah di bulan Juli di minggu ini. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik. Saya pun mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kalau sampai hari ini saya masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Kalau sampai hari ini saya masih diberi kesempatan berjumpa dengan wanita-wanita WBI Eklesia Taman Semanan ini, itu anugerah Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat pengurus WBI, khususnya untuk Ibu Lisda dan rekan-rekan, dan Ibu Gembala, Ibu Silvaniso, mentor saya yang luar biasa. Saya ada karena doa-doa mereka. Doa Ibu Gembala, doa Bapak Gembala. Puji Tuhan, tidak akan saya perpanjangkan. Tak kenal maka tak sayang. Mungkin ada yang belum mengenal saya. Karena saya di sini lihat aja muka-muka baru. Tapi sebagian besar wanita-wanita yang sudah berkali-kali mungkin lihat saya. Memang saya jarang ke pusat, apalagi selama pandemi. Tapi dulu-dulu setiap kali ada doa pengurapan, saya selalu hadir. Nama saya Ripka Nesi. Diberi anugerah Tuhan memiliki 4 putra, putri. 2 cewek, 2 cowok. Marisa, Mario, Marina, Marino. Belakangnya Nesi karena ikut fam papanya. Kalau nama Nesi berarti tidak asing. Dulu ada nama pelayan Tuhan, hamba Tuhan, Maksi Nesi. Beliau sekarang sudah berbahagia bersama dengan Tuhan. Kita yang masih ada tinggal di bumi, kita masih harus berjuang, kita harus bekerja melayani Tuhan. Beliau sudah mendahului kita, tapi puji Tuhan, sekarang baru saya menyadari. Wah, dia udah senang banget ya. Kita yang masih ada di bumi, kita masih harus berjuang. Ibu-ibu wanita-wanita yang ada di sini, di Semanan, kita masih harus berjuang karena tugas kita belum selesai, amin. Pelayan-pelayan Tuhan, kita masih harus berjuang, ayo melayani dengan sungguh-sungguh. Ibu-ibu yang masih diberi pasangan, ayo layani pasanganmu dengan sungguh-sungguh. Yang masih bekerja, ayo bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena tugas kita belum selesai. Puji Tuhan, hari ini saya diberi tema yang luar biasa. Waktu saya mendapat tema ini, wow. Doa yang dijawab. Doa yang dijawab. Apa itu arti doa? Doa memiliki pengertian yaitu permohonan, harapan, permintaan, dan juga pujian kepada Tuhan. Doa merupakan cara menemukan kehendak Tuhan. Jadi doa tidak hanya melulu minta. Tuhan aku minta ini, Tuhan aku minta itu, Tuhan aku mau ini, aku mau itu. Enggak. Ternyata doa lebih dari sekedar permintaan. Tetapi doa itu harusnya merupakan pujian, merupakan harapan kita kepada Tuhan. Jadi relasi kita, hubungan kita tiap hari ditentukan bagaimana relasimu, hubunganmu dengan Tuhan setiap hari, setiap jam, setiap detik. Amin.
Jadi doa tidak hanya kalau kita membutuhkan Tuhan, kalau kita meminta sesuatu agar Tuhan mengerjakan apa yang kita mau. Doa tidak hanya sebatas itu. Tetapi bagaimana relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan dibina setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik. Tarikan nafas kita harusnya itu menjadi doa kita kepada Tuhan. Jadi kalau ada yang bertanya, Bu, saya doa kok, doa makan. Mau makan saya doa, mau tidur saya doa. Betul, itu doa. Tetapi lebih dari itu, Tuhan mau hidup kita, hidup saya merupakan pujian kepada Tuhan setiap hari, setiap menit. Jadi menyadari akan hal ini, betapa pentingnya kita memiliki hubungan atau relasi yang baik dengan Tuhan. Doa adalah wujud pelayanan kepada Tuhan. Berarti lebih luas lagi. Doa merupakan wujud pelayanan kepada Tuhan. Dan ini juga adalah merupakan perintah Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, 2 kata, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa merupakan perintah Tuhan untuk saya, untuk semua kaum wanita di tempat ini. Yuk, tetaplah engkau berdoa. Sekalipun mungkin keadaanmu tidak baik-baik saja. Sekalipun mungkin apa yang kau doakan bertahun-tahun kok sepertinya enggak dijawab oleh Tuhan. Tetap Tuhan ingatkan untuk kita, tetaplah berdoa. Doa yang bagaimana, Bu? Aku enggak ngerti lagi mau doa apa. Aku udah doa bertahun-tahun, kok sepertinya enggak pernah aku menerima apa yang aku doakan. Tetaplah berdoa. Doa adalah wujud pelayanan kepada Tuhan dan ini merupakan perintah Tuhan. Dalam Lukas 2 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-37, saya akan bacakan buat wanita-wanita yang luar biasa. Lukas 2 ayat 36 dan 37. Firman Tuhan berkata, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyur. Dia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Luar biasa, seorang wanita bernama Hana. Hana yang ini, Hana seorang nabi perempuan. Anak Fanuel dari suku Asyur. Sampai lanjut umurnya. Dikatakan firman Tuhan sampai 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang malam ia beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Garis bawahi kata ia beribadah, berpuasa dan berdoa. Jadi doa adalah merupakan wujud pelayanan kepada Tuhan. Jadi hari ini, pagi hari ini kalau ada ibu-ibu yang, ibu aku nggak bisa seperti ibu loh bisa khotbah. Ya aku nggak bisa loh seperti Ibu Dewi yang memimpin dengan luar biasa pujian penyembah. Tapi ibu-ibu bisa ambil komitmen pelayanan doa. Karena berdoa adalah wujud pelayanan kita kepada Tuhan. Amin. Nah, bagi orang-orang yang mempunyai karunia khusus seperti itu, dia rela setiap jam diambil kesempatan untuk datang berdoa. Ya mungkin dia tidak berdoa untuk dirinya sendiri, tapi dia berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang ada, untuk hamba-hamba Tuhan yang ada, untuk teman-teman yang membutuhkan topangan doa, untuk pelayanan-pelayanan misi, untuk semua. Nah itu merupakan wujud pelayanan loh.
Jadi wanita-wanita sini jangan merasa berkecil hati. Aku hanya bisa berdoa, Bu. Aku hanya bisa datang ke menara doa untuk berdoa. Aku hanya bisa datang ke lantai berapa? Lantai atas itu. Yang ruang doa itu hanya untuk berdoa. Justru itulah wujud pelayananmu. Wujud cinta kasihmu kepada Tuhan. Kau bisa lakukan itu, puji Tuhan. Karena ada juga banyak orang yang susah untuk berdoa. Ada juga orang yang enggak bertahan untuk berdoa. Baru setengah jam penyembahan seperti gelisah. Tapi kalau ada dari wanita-wanita di tempat ini maupun yang ada di rumah, kalau Tuhan berikan engkau pelayanan berdoa, dengan berdoa engkau alami sukacita daripada Tuhan. Ayo semangat lakukan itu untuk Tuhan. Bukan untuk karena dilihat Bapak Gembala atau Ibu Gembala. Oh, si ibu itu paling setia datang ke menara doa. Bukan. Tetapi merupakan wujud pelayanan kita kepada Tuhan. Amin. Nah, upahnya sama kok. Sama. Baik yang sebagai pembicara, WL, singer, pendoa, justru bagi orang-orang tertentu dia akan mengalami kepekaan daripada Tuhan. Hari ini mau doa apa ya? Dia nggak tahu mau doa apa, dia datang aja ke ruang doa. Dia datang di situ, dia nyembah Tuhan, dia memuji Tuhan, dia agungkan Tuhan. Ya nggak tahu dia mau doa apa. Tetapi pasti Roh Kudus memberi kepekaan buat hamba Tuhan ini. Kau berdoa ini. Pasti itu saya yakin. Dan banyak kesaksian, para pendoa-pendoa itulah yang justru dipakai oleh Tuhan sebagai penopang dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Saya ada hari ini juga karena doa-doa teman-teman hamba-hamba Tuhan yang menopang saya dalam doa. Saya punya tim doa yang menopang saya. Bagi saya mereka luar biasa. Bersyukur. Saya punya Ibu Rohani, Ibu Gembala, Ibu Silvaniso. Ya juga yang berdoa buat saya. Jadi mari kita wujudkan kasih kita, pelayanan kita, salah satunya ambil bagian dalam berdoa. Amin. Yang amin. Kalau ada kesempatan berdoa, ayo rame-rame ikut. Tapi Bu, susah banget ya. Mau menyembah kok susah banget. Udah, kalau nggak bisa, sederhana aja dulu. Katakan haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Lama-lama Tuhan yang memberikan lagi pengurapannya sehingga kita, lu nggak berasa ya, kita doa bisa sama-sama 1 jam loh. Ayo sama-sama kita memulai. Dalam Lukas 2 ayat 36 dan 37 ini jelas sekali seorang Hana memberikan teladan. Di usianya dia sampai 84 tahun. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Tapi dia siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ada hal-hal khusus yang kita hadapi pergumulan. Mungkin hanya dengan doa Tuhan bisa jawab. Tetapi ada juga yang harus disertai dengan berpuasa. Jenis-jenis pergumulan hanya bisa diselesaikan dengan doa dan berpuasa, ada yang seperti itu. Contohnya dalam Alkitab kisah Esther. Bagaimana Esther menyerukan, bukan hanya dia berdiam diri memohon pertolongan Allah Bapa saat itu, tapi dia menyerukan untuk umat yang ada kala itu berpuasa. Karena kita melihat melalui kisah Esther, saya tidak akan bahas secara khusus bagaimana Esther, wanita pemberani yang memperjuangkan kebenaran, dia bergantung kepada Allah, tetapi dia menyerukan untuk doa puasa agar Allah membela bangsanya. Ibu-ibu bisa baca nanti di kisah di Esther 4 dan seterusnya. Contoh wanita dalam Alkitab yang doanya dijawab Tuhan selain Esther yaitu Hana. Hana istri dari Elkana, ibu dari Samuel, yang akhirnya kita tahu bahwa Samuel ini seorang nabi yang diurapi Tuhan. Yang awalnya Hana ini mandul, tetapi Hana memohon kepada Allah untuk membukakan kandungannya.
Dan Hana pun bernasar kepada Tuhan. Tuhan, jika aku diberikan anugerah anak yang aku lahirkan kelak akan kuserahkan kepada Tuhan supaya seumur hidupnya melayani Tuhan. Nah, Allah mendengar dan mengabulkan doa Hana. Yang akhirnya kita melihat ada Nabi Samuel. Dia adalah anak dari Hana. Contoh wanita lain di Alkitab yang doanya dijawab Tuhan, yaitu wanita Siro dari Fenisia. Dia seorang Yunani, tetapi dia percaya bahwa Allah sanggup untuk mengusir setan yang ada dalam diri anaknya. Dia datang kala itu memohon kepada Yesus agar Yesus mengusir anaknya. Dalam Markus 7 ayat 26 sampai ke 30. Nanti wanita-wanita bisa baca ayat-ayat itu. Wanita Siro, dia menerima anugerah Tuhan. Tuhan Yesus mendengarkan doanya, mendengarkan permohonannya. Sehingga anaknya yang kerasukan setan dibebaskan. 3 wanita ini baru sebagian kecil dalam Alkitab yang melalui doa-doanya, melalui permohonannya, melalui kerinduannya, Tuhan menjawab. Masih banyak wanita-wanita yang lain. Masih banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang lain yang doanya didengar Tuhan. Wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Bagaimana dia berseru memohon kepada Tuhan untuk disembuhkan. Dia memiliki iman, asal kujama jumbai jubahnya, aku sembuh. Terjadilah menurut imannya, wanita itu sembuh. Wanita yang kedapatan berbuat zina, dia datang kepada Tuhan. Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Sekalipun waktu itu orang-orang sangat membencinya, sangat menyalahkan dosanya. Karena dia bukan hanya berzina, dia punya suami saja 5. Tetapi Tuhan mendengar doanya, diampuni dosanya. Dan Tuhan berpesan, aku tidak menghukum engkau hai wanita. Aku mengampunimu asal jangan kau berbuat dosa lagi. Ada banyak wanita-wanita di Alkitab yang kehidupannya, kehidupan doanya dijawab oleh Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Bu agar doaku dijawab Tuhan? Ini bukan langkah-langkah agar doa kita dijawab Tuhan, enggak. Tetapi setidaknya kita melihat Alkitab, kita kembali kepada firman Tuhan. Apa sih yang harus aku lakukan Tuhan? Agar doaku kau dengar. Aku udah berdoa bertahun-tahun Tuhan. Aku udah bergumul untuk keluargaku bertahun-tahun. Kok sepertinya aku belum melihat pintu terbuka. Aku belum menemukan jalan keluar. Ayo kita sama-sama melihat bagaimana agar doa kita dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, agar doa kita dijawab oleh Tuhan, yang pertama kita harus doa sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan kehendak Tuhan. Kita harus berdoa sesuai kehendak Tuhan, sesuai maunya Tuhan, bukan maunya kita. Kalau maunya saya berbeda pasti dengan maunya Tuhan. Kalau maunya kita, maunya manusia, mungkin manusia inginnya seperti hal-hal yang duniawi. Tuhan, aku doa dong biar tahun ini anakku yang besar dapat pekerjaan yang baik sehingga bisa beli mobil, rumah ini itu secara duniawi itu. Tapi belum tentu itu yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan, berarti kita memanifestasikan keberadaan Tuhan dan ketetapan-ketetapan Tuhan terhadap segala hal yang berada di alam semesta ini. Termasuk pula tentang kehidupan manusia. Apakah seturut dengan kehendak Tuhan? Berbicara tentang kehendak Tuhan ini luas. Dan perlu satu sesi ya. Tetapi yang saya mau ringkas seperti ini.
Tuhan menghendaki setiap kita, saya, wanita-wanitanya Allah, ayo hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kehendak Tuhan yang mana, Bu? Tuhan menghendaki setiap kita ciptaannya dikembalikan kepada rancangan Allah yang sempurna. Tuhan menciptakan saya, menciptakan ibu-ibu sempurna. Dan Tuhan menghendaki kita sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah, itu luas. Tapi secara sederhana yang bisa saya sampaikan, apa sih kehendak Tuhan yang harus kita lakukan? Salah satu contoh sederhananya, Tuhan mau hidup kita jadi berkat. Salah satu lagi contohnya, Tuhan mau dari hidup kita melepaskan pengampunan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, rekan kita, bahkan pasangan kita yang mungkin pernah mengecewakan kita. Itu salah satu dari kehendak Tuhan, dari kehendak-kehendak yang lain. Tuhan juga berkehendak supaya dalam kehidupan kita jadi berkat. Membawa keluarga kita yang belum mengenal Kristus, yang belum menerima Kristus. Biar melalui keberadaan kita, melalui doa-doa kita, mereka kita bawa kepada Kristus. Amin. Itu juga salah satu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan banyak sekali, termasuk Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala sesuatu. Itulah kehendak Tuhan. Tapi Bu, aku mengalami masalah kok nggak selesai-selesai. Aku mengalami pergumulan kok silih berganti. Sepertinya badai memang pasti berlalu lalang. Badai pasti berlalu, betul. Tetapi belakangnya ini kok sepertinya badai berlalu lalang. Masalah satu selesai, muncul lagi masalah yang lain. Masalah pergumulan yang satu sudah Tuhan tolong, kok sudah muncul lagi pergumulan yang lain. Itu namanya badai pasti berlalu lalang. Jadi saya waktu dengar kalimat ini, ya ada benernya juga ya. Memang sih kadang kita bilang badai pasti berlalu, amin. Tapi belakangnya ini disambung lagi, badai pasti berlalu lalang. Lah, ya karena kita masih hidup di dunia. Saya, ibu-ibu semua di sini. Kita masih hidup di bumi. Jadi jangan berpikir kalau kita sungguh-sungguh sudah melayani, sudah ibadah, sudah otomatis kita tidak mengalami masalah. Belum tentu. Justru mengalami masalah, mengalami tantangan, mengalami pergumulan. Disitulah cara Tuhan memproses kita untuk kita lebih dewasa lagi di dalam Tuhan. Amin. Jangan karena masalah kita mundur dari pelayanan. Jangan karena masalah kita menyalahkan Tuhan. Jangan karena masalah keadaan yang kita alami tidak sesuai dengan apa yang kita doakan. Kita meragukan Tuhan. Tuhan, engkau ada enggak sih? Aku ada masalah ini loh. Aku udah doa loh. Aku udah melayani loh. Tapi kok sepertinya enggak engkau tolong. Apalagi jangan sampai karena masalah kita meragukan keberadaan Tuhan yang lebih hebat. Amin. Jangan karena ada masalah pergumulan. Kita mengecilkan kemahakuasaan Allah yang dahsyat. Allah pemilik alam semesta dan segala isinya. Dia yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi. Dia yang menciptakan kita. Jangan karena masalah dan kita doa dan dijawab Tuhan. Kita mengecilkan Allah yang maha dahsyat itu. Allah yang alfa dan omega itu. Allah yang memiliki segala sesuatunya. Jangan sampai seperti itu. Jadi doa yang kita naikkan, biarlah doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Allah menghendaki setiap kita jadi berkat. Ayo udah doa seperti itu. Tuhan pakai hidupku, pakai kesempatan yang Tuhan berikan, waktu yang masih Tuhan berikan. Aku mau jadi berkat, aku mau membawa keluargaku untuk kepada Tuhan. Aku bawa mereka mengenal kasih Kristus. Kita juga berdoa, Tuhan, biarlah kesempatan yang Tuhan berikan, aku gunakan sebaik-baiknya. Karena kesempatan, waktu yang berharga ini, kalau aku sia-siakan, suatu hari nanti, jika waktuku usai di bumi, aku menghadap Engkau Tuhan, apa yang harus kupertanggungjawabkan? Itu juga kehendak Tuhan. Tuhan mau, biarlah hidup kita adalah hidup yang mempersiapkan. Kapan saja kita harus menghadap Tuhan,
kapan saja kehidupan kita di bumi usai, kita bertemu muka dengan muka, kita bertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di bumi. Dan Tuhan berkata, masuklah engkau hambaku yang baik dan setia, nikmati kebahagiaan bersama Tuhan. Itu juga kehendak Tuhan loh. Tuhan mau mengembalikan kita kepada rancangannya yang semula. Tuhan mau kehidupan kita yang masih ada, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Memelihara kehidupan agar berkenan di mata Tuhan. Agar kudus, layak, tak bercacat celah. Sampai Tuhan memanggil kita, Tuhan dapati itu dalam hidup kita. Amin. Ya doa aja seperti itu. Doa aja sekitar itu. Oh, itu luas sekali. Jadi tidak hanya terfokus dengan hal-hal duniawi. Tuhan, aku mau tahun ini, aku bisa beli rumah yang bagus. Tuhan ngelihat dari surga. Ntar kalau aku kasih ini doa, aku kabulkan, bisa-bisa kita sombong. Karena kita memiliki rumah yang bagus. Melebihi rumah teman-teman kita yang lain. Atau doa apa lagi? Doa apa yang lain misalnya. Tuhan, aku mau tahun ini aku punya mobil yang mewah banget. Jadi setiap kali orang ngelihat aku pakai mobil mewah itu, orang berdecak kagum. Mobilnya mewah banget. Memang untung bagi Tuhan. Justru itu nanti bisa menjerumuskan kita. Karena kita mungkin diberi jawaban atas doa kita, kita dikasih mobil mewah. Bisa-bisa hari Minggu kita nggak bawa mobil itu beribadah atau mengantar kita ke gereja. Kita pakai keliling. Kita pakai konvoi bersama teman-teman yang memiliki mobil semewah itu. Bisa-bisa kita terhilang dari kasih karunia Tuhan dan kita bersalah di pemandangan Tuhan. Ayo doa sesuai kehendak Tuhan. Tuhan, pakai hidupku jadi berkat. Pakai kesempatan yang Tuhan berikan. Mungkin aku tidak pandai berkata-kata, aku tidak pandai berkhotbah, tapi aku bisa berdoa Tuhan. Pakai itu supaya aku bisa punya semangat berdoa untuk keluargaku yang belum mengenal Kristus. Amin. Pakai aku Tuhan untuk aku mendoakan orang-orang di luar sana yang belum mengenal kasih Kristus. Pakai aku Tuhan melalui kehidupanku. Aku bisa membagikan kasih untuk teman-temanku yang ada di lapas wanita mungkin. Pakai hidupku Tuhan untuk aku bisa jadi berkat buat anak-anakku. Itu pasti kehendak Tuhan seperti itu. Dan saya yakin Roh Kudus Tuhan akan memampukan kita dan mendengar apa yang menjadi doa kita. Amin. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya. Meminta sesuatu kepada Allah. Menurut kehendaknya. Garis bawahi menurut kehendaknya. Jadi bukan menurut kehendak saya lagi. Jadi bukan menurut kehendak ibu-ibu lagi. Jadi bukan menurut kehendak suami kita lagi yang masih punya suami. Jadi bukan menurut kehendak anak-anak kita yang masih punya anak. Mungkin anak kita berdoa, "Ma, tolong doain supaya tahun ini aku bisa mendapat jodoh orang bule." Misalnya. Nah kalau bukan kehendak Tuhan, nggak dikirim pasangannya yang bule, anak kita kecewa sama Tuhan, kecewa sama kita, kan jadi bersalah. Pemikiran yang salah, keliru kan. Ya biar kehendak Tuhan yang terjadi. Kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, hati Tuhan itu hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Ya udah doa aja seputar itu. Biar keberadaan kita, kesempatan yang Tuhan berikan, kita pakai itu untuk membawa sebanyak jiwa. Memindahkan jiwa-jiwa yang harusnya mereka berjalan menuju kegelapan. Berjalan menuju ke neraka. Oleh kekuatan Tuhan kita dimampukan menarik mereka untuk mengenal Kristus. Menerima Yesus. Menerima juru selamat yang membawa kepada kehidupan selama-lamanya. Amin. Itu kehendak Tuhan loh. Kehendak Tuhan. Itu yang sekarang bergelora memberi semangat buat saya. Ribka, kamu masih diberi kesempatan. Kamu masih diberi waktu. Yuk semangat. Jangan kendor. Jangan loyo. Jangan pergumulan membuat kau lemah iman. Jangan masalah membuat kau patah semangat. Tuhan yang menyertaimu adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang dahsyat.
Pakai itu untuk layani itu mereka-mereka yang susah. Itu yang membuat saya bersemangat, Ibu-ibu. Apa sih yang kita perjuangkan di bumi ini? Kehidupan kita singkat kok. Kehidupan kita sementara kok di bumi. Kalau hari ini engkau masih mengalami masalah, pergumulan kok sepertinya nggak kelar-kelar. Hutang, ekonomi, keluarga, morat-marit. Udah anggap aja itu sementara kok. Tetap di jalur Tuhan, tetap mengerti kehendak Tuhan, tetap lakukan. Tuhan yang akan menguatkanmu, amin. Tuhan yang akan memampukanmu, yang menopangmu. Jangan sampai karena masalah-masalah itu, engkau akhirnya fokusmu tidak lagi kepada kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Manusia firman Tuhan katakan 70, 80 tahun. Selebihnya adalah kehidupan kekal yang selama-lamanya. Jangan kehidupan kekal yang selama-lamanya bersama Tuhan di surga itu kau ganti, tukar dengan 50, 70 tahun usiamu di bumi yang kau sia-siakan. Ngadepin masalah terus, pergumulan terus, akhirnya lupa cari Tuhan. Mengalami masalah pergumulan di keluarga, rumah tangga yang akhirnya gara-gara itu meninggalkan Tuhan. Rugi ibu-ibu, amin. Rugi loh, benar. Menyadari apapun yang selama ini kami alami, yang saya alami, saya jadi berpikir loh, betul loh. Yang sementara di bumi ini, yang aku alami mungkin kesusahan di bumi, yang aku alami pergumulan aku di bumi, aku kehilangan orang yang aku cintai, aku menghadapi masalah ini, itu sementara. Ayo colek kanan kirimu, katakan, hidup ini sementara kok. Masalahmu juga sementara, amin. Pergumulan kita juga sementara. Yang kekal itu bagaimana sejak sekarang karena masih hidup di bumi, karena masih diberi kesempatan kita mempersiapkan, mengerti kehendak Tuhan bahwa kelak kita bersama dengan Tuhan di kerajaannya yang kekal. Amin. Itu yang harus diperjuangkan. Yuk, mulai sekarang doa, Tuhan berikan aku mengerti kehendak-Mu dalam kehidupanku. Kalau hari ini aku masih berjalan jauh dari kasih karunia. Kalau hari ini aku masih berjalan seturut yang aku mau. Kalau hari ini aku masih berjalan mundur seperti yang aku mau. Aku menjadi orang yang duniawi. Tuhan rubah pola pikirku. Aku mau mengerti kehendak-Mu. Aku mau mengerti rencana-rencana-Mu dalam hidupku. Bahwa Engkau mau mengembalikan kehidupanku untuk menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Ayo, itu yang kita perjuangkan. Ini yang saya semangati buat wanita-wanita baik di gereja lokal yang Tuhan percayakan. Saya melanjutkan pelayanan di Eklesia Tangerang. Yuk, tahun ini tahun bagaimana kita harus berbenah. Jangan lagi fokus kepada duniawi. Betul, kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh karena tanggung jawab kita masih ada di bumi. Kerja dengan sungguh-sungguh, tetapi jangan melupakan Tuhan. Betul, kita harus masih mengurus anak yang memang anak-anak adalah titipan pemberian Tuhan yang harus kita urus. Betul, tetapi tetap ayo Tuhan tetap dinomor satukan. Sambil kita juga mempunyai tanggung jawab membesarkan anak, mendidik anak, membawa anak-anak ini juga nanti kelak berjumpa dengan Tuhan. Pagi ini jika ibu-ibu mengalami pergumulan, masalah, tantangan, jangan itu menggeser kemahakuasaan Tuhan. Jangan itu menggeser bahwa Allah yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus, Allah yang hebat, Allah yang penuh kuasa, Allah yang dahsyat. Mari kita doa sesuai dengan kehendak Tuhan. Di ayat yang ke-15, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Syaratnya yang pertama tadi, kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kali ini ayo cek. Apakah yang kita doakan selama ini enggak dijawab Tuhan karena memang enggak sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau Tuhan jawab seperti yang kita mau, sedangkan itu nanti kelak menjerumuskan kita, ya saya bisa sampaikan mungkin ya Tuhan enggak akan kabulkan. Tapi kalau kita berdoa seperti kehendak Tuhan, seperti yang Tuhan mau, Tuhan pakailah saya menjadi berkat, saya membawa orang-orang itu kepada Kristus. Seperti engkau, hatimu, hati yang penuh kasih. Ayo,
Saya yakin Tuhan akan mengabulkan, Tuhan akan menjawab. Yang kedua, bagaimana doa kita menggerakkan hati Tuhan sehingga Tuhan menjawab apa yang menjadi doa kita. Doa yang disertai iman percaya. Iman percaya yang mana? Iman percaya yang kepada Tuhan Yesus. Iman percaya yang membawa kita kepada pengharapan kepada Kristus. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Tetapi harus kembali lagi ke nomor 1. Berdoa sesuai kehendak Tuhan. Berdoa bukan untuk memuaskan keinginan kita sendiri. Berdoa bukan untuk supaya orang memandang kita hebat. Ibu itu tadi berdoa supaya Tuhan beri mujizat. Rumahnya yang kecil jadi besar, yang selama ini ngontrak jadi punya rumah. Dijawab Tuhan loh. Puji Tuhan, kalau memang Tuhan udah waktunya memberkati kita seperti itu, ya terima dengan ucapan syukur. Tetapi kalau enggak, jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Tetapi Tuhan inginkan doa kita disertai iman percaya. Iman percaya kepada Tuhan Yesus. Iman yang memang iman yang benar. Tuhan izinkan kita ketemu dengan orang-orang yang terpuruk kehidupannya, yang mengalami sakit bertahun-tahun. Dan kita mempunyai iman bahwa Tuhan Yesus oleh kuasa bilurnya sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Doakan dengan iman. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman aku percaya oleh kuasa bilur Tuhan Yesus, saudaraku ini disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Amin. Doakan itu dengan imanmu seperti itu. Tetapi selebihnya biar kehendak Tuhan yang jadi. Yang penting tugas kita sampaikan, kita doakan itu dengan iman percaya. Kita mengajak dia, yuk Bapak, Ibu percayakan Tuhan Yesus yang kita percaya. Tuhan Yesus yang hebat, penuh kuasa, oleh kuasa bilurnya bisa menyembuhkan. Yuk berdoa yuk. Udah kita ajak berdoa. Dengan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kita ajak mereka berdoa. Tapi selebihnya, kalau hari itu tidak menerima mujizat langsung, apa kita harus menyalahkan Tuhan? Apakah kita harus menyalahkan, ibu doanya enggak manjur, enggak dijawab Tuhan kok. Buktinya bukan sembuh, malah meninggal, maaf. Itu kan kenyataan, itu kan realita. Lah saya juga berdoa loh, waktu Pak Gembala sakit, Jumat-Jumat yang sakit, kan bersamaan itu lagi pandemi-pandeminya. Saya berdoa loh. Sampai berapa kali tengah malam saya nggak bisa ngomong apalagi, saya hanya menyembah Tuhan. Saya hanya bahasa roh di pembaringan saya karena saya juga sakit. Saya doakan jemaat-jemaat yang lain yang sama-sama karena itu sakit. Ada yang di Wisma Atlet, ada yang di mana-mana. Loh yang lain-lain sembuh loh. Ada yang juga video call, Bu, ini lagi ngap-ngapan susah. Yuk doa yuk. Tuhan sanggup punya mujizat yang menyembuhkan. Ayo doa yuk. Ya saya ajak tuh begitu doa. Lah giliran saya berdoa untuk Pak Gembala sendiri. Lah Pak Gembala bukannya sembuh malah bablas pulang. Tetapi saya punya iman, dia sudah sembuh. Dari sakit penyakitnya malah dapat bonus ketemu Tuhan Yesus. Hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Wow. Itu pemahaman yang saya terima yang akhirnya, kenapa kamu harus terpuruk? Kenapa kamu harus menyalahkan keadaan? Kenapa harus menyalahkan kok ini situasi ini membuat saya berpisah dengan dia? Jangan. Loh dia dapat ketemu dan sekarang bersama Tuhan Yesus tuh indah loh. Itu kan kerinduan kita. Bapak Ibu ibu-ibu enggak rindu kelak bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya mungkin waktunya belum sekarang. Tugas dan tanggung jawab kita belum selesai. Tapi bagi mereka yang tanggung jawabnya sudah selesai, mereka berbahagia loh. Itu pemahaman itu yang saya tanam di hati dan pikiran saya. Sehingga saya harus bangkit, saya harus semangat bahwa tugas saya belum selesai. Sementara tugas saya belum selesai, waktu saya di bumi masih ada, saya mau sungguh-sungguh supaya kelak saya juga masuk ke tempatmu yang penuh dengan kebahagiaan itu. Yang dunia sekarang ini kalau kita ikuti, yang kita hidupi, dunia yang sakit, dunia yang enggak baik-baik saja. Tetapi kan kita masih ada di bumi, yuk tanggung jawabmu kerjakan. Kalau kita memiliki iman percaya kepada Tuhan, ya kita kembalikan kepada kehendak Tuhan. Jangan kita memaksa, Tuhan aku mau deh hari ini Tuhan selesaikan utang-utangku. Lah kalau Tuhan enggak selesaikan, apa kita langsung marah? Apa kita langsung
Tuhan nggak adil. Saya udah setia melayani, saya udah setia beribadah. Masalah hutangku nggak diberesin. Emangnya Tuhan nggak peduli ya? Apa bisa begitu kita? Jangan dong. Kalau hari ini masalah kita belum selesai, kalau hari ini pergumulan kita belum selesai, tetapi kita diberi keberanian untuk mengatasi, kita diberi damai sejahtera untuk melewati, itu jawaban doa Tuhan, amin. Sebab ada orang loh yang hadapi pergumulan, hutang piutang, keluarga, stres, bunuh diri, ada di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Bahkan anak-anak Tuhan pun bisa ada mengalami stres, akhirnya seperti bengong-bengong gitu, bingung mau ngapa-ngapain. Tapi kalau hari ini kita masih diberi kekuatan untuk bisa mengatasi pergumulan, permasalahan apapun, itu bagian dari jawaban doa. Tuhan biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan berikan. Sekalipun masalah belum selesai, tapi damai sejahtera, sukacita, suasana surga itu lebih loh dari apapun yang ada di dunia. Jadi saat kita masih bisa tidur, makan yang enak, sekalipun menghadapi masalah, ibu-ibu masih harus berkutit dengan masalah, harus mikirin anak sekolah, mau kuliah biayanya gede, mau membiayain anak masuk ke jenjang pendidikan yang tinggi. Tapi kalau masih bisa tidur, makan, itu berkat loh, amin. Ada yang, aduh, susah Bu tidur, yang akhirnya pelarian saja, makan aja deh, kemana aja deh, teman aja, ayo kita ke sini kuliner, ya udah ayo, menghilangkan stres. Yang ada pas pulang juga stres masih ada. Tetapi saat kita datang di bawah kaki Tuhan, saat kita serahkan semuanya dengan iman percaya kepada Tuhan, kalaupun hari ini belum dijawab pergumulanku, paling tidak aku memperoleh damai sejahtera, aku memperoleh sukacita, aku memperoleh kebahagiaan karena Tuhan gak tinggalinku. Sekalipun aku ada masalah, itu berkat atas setiap doa-doa kita. Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Hal yang ketiga, doa yang dijawab Tuhan, doa yang menggerakkan hati Tuhan, yaitu doa orang benar. Katakan doa orang benar. Kalau hari ini kita sudah dibenarkan oleh korban Kristus di kayu salib atas inisiatif Allah, Allah yang mengasihi kita, yang memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus di atas kayu salib, dan olehnya kita percaya, Tuhan terima kasih, Engkau yang sudah memberikan hidupmu, bahkan nyawamu, mengganti dosaku, kita yang harusnya dihukum, kita yang manusia mengalami dosa turunan, kita dibebaskan, kita didamaikan dengan Allah, berarti kita adalah orang-orang yang dibenarkan, amin. Katakan, saya sudah dibenarkan. Saya sudah dibenarkan dan saya tidak mau terintimidasi dengan iblis yang terus memberikan pikiran-pikiran. Ah, kamu wanita pendosa. Ah, kamu wanita yang jahat. Ah, kamu wanita yang jatuh dalam dosa perselingkuhan misalnya. Sebab kita sudah didamaikan oleh Allah melalui korban Kristus di kayu salib. Itu adalah inisiatif Allah. Allah yang berinisiatif, manusia yang berdosa didamaikan, diampuni, disucikan. Sehingga barang siapa yang mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah juru selamat yang mengampuni dosa kita. Kita adalah bagian dari orang-orang yang sudah dibenarkan. Amin. Jadi jangan ada lagi yang mau diintimidasi iblis. Ah, masa lalumu jahat. Ah, masa lalumu kelam. Ah, masa lalumu engkau jatuh dalam perzinahan. Masa lalumu engkau manusia, wanita yang nakal. Katakan pada iblis, aku sudah diampuni, aku sudah disucikan, aku sudah dibenarkan. Dosa apapun oleh korban Kristus di kayu salib mampu dan sanggup mengampuni kita. Amin. Nah, kita adalah bagian orang-orang yang benar. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi orang benar didengarnya. Kita orang benar karena sudah dibenarkan oleh Kristus dan korbannya di kayu salib. Bukan karena kehebatan kita.
bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kita percaya korban Kristus di kayu salib yang menyucikan kita, darahnya yang mahal, mengampuni dosa-dosa kita. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Kalau sudah tahu begitu, ya kita tinggal datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat karya penebasan-Mu di kayu salib. Tuhan, tolonglah pergumulanku. Aku mau hidupku menyenangkan hati-Mu. Saya percaya Tuhan akan mendengar doa yang seperti itu. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah melayakkan aku. Engkau sudah menyucikan hidupku. Engkau yang sudah melupakan pelanggaranku. Sekarang Tuhan, pakai hidupku menjadi berkat menyenangkan hati-Mu. Tuhan pasti dengar, amin. Dan mungkin juga kita berdoa, Tuhan terima kasih. Engkau yang sudah menyelamatkanku. Engkau yang sudah menebus dosaku. Sekarang Tuhan, mari biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidupku. Aku mau memberi hidup untuk Tuhan pakai. Aku mau memberi hidup untuk Tuhan bereskan. Kalau ada hal yang salah di masa lalu Tuhan, aku nggak mau lupa lagi, nggak mau ingat lagi, aku mau lupakan, aku mau maju memandang Engkau dan salib-Mu, dan aku mau menjadi berkat buat hidupku ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya kelak saat aku pulang ke rumah-Mu, supaya kelak saat aku menghadap tahta pengadilan-Mu, Tuhan dapati aku tak bercacat celah di pengadilan Allah. Saat supaya kelak kapanpun Tuhan panggil saya, Tuhan, aku mau Engkau berkata-kata, hai lidah hambaku, masuklah dan nikmatilah kebahagiaan. Hai Dewi anakku, ayo masuk, menikmatilah kebahagiaan bersamaku. Sabaslah engkau hambaku yang baik. Engkau sudah melakukan yang baik dan kita menerima upah dari Tuhan. Doa yang dijawab Tuhan, ayo doa orang benar. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengar. Yang terakhir buat kita, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16 ini. Gak asing lagi kalau ayat ini. Doa merupakan sarana untuk membangun relasi dengan Tuhan supaya kita dapat mengerti kehendak-Nya. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan wanita-wanita, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, bawa itu kepada Tuhan. Ayo kita mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan, aku mau, biarlah hidupku hidup yang menyenangkan hati-Mu. Aku melakukan seluruh kehendak-Mu dalam hidupku. Aku mau melalui kehidupanku, aku jadi berkat. Aku mau Tuhan tetap percaya, memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Kalaupun hari ini aku belum ditolong, kalaupun hari ini permasalahanku belum selesai, tetapi iman percayaku tetap kepada Tuhan yang sanggup memberi jalan keluar buat hidupku. Aku mau Tuhan tetap menjadi orang benar, orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi doaku, aku percaya Tuhan yang akan menjawab dari surga yang kudus. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian. Seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu. Mari wanita-wanita Allah yang luar biasa, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Biar ini menjadi komitmenmu siang hari ini di hadapan Tuhan. Kalaupun hari ini Tuhan, doa-doaku belum Engkau jawab, tetapi aku mau mengerti kehendak-Mu. Aku mau tetap beriman kepadamu. Dan aku mau menjadi orang, anak-anak-Mu yang Engkau benarkan. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapi. Mari menangislah di kaki Tuhan. Serukan apa yang menjadi pergumulanmu kepada Tuhan. Demikian hidup Yesus Engkau baik bagiku. Sekali lagi katakan,
Seperti wanita mengurapimu, saya undang pakai berdiri. Wanita mengurapimu. Amin Tuhan Yesus. Menangis di bawah hidup kami serahkan kepada Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu. Katakan Yesus. Yesus engkau baik bagiku. Katakan sampai akhir. Sampai akhir kami menutup mata. Kami mau setia Tuhan. Ku tetap setia. Menanti janjimu sampai kau dapati. Ku dapatkan mahkota kehidupan. Katakan ku tetap setia. Untuk melayani. Lagi katakan sampai akhir ku menutup mata. Ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupan. Ku tetap setia Tuhan. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia. Ku tetap setia melayani. Katakan ku tetap setia melayani. Ku tetap setia untuk melayanimu. Wanita-wanita Allah yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau siang hari ini engkau datang dengan segala pergumulan masalahmu, ayo berubah. Bahwa kalaupun masalahku belum dijawab Tuhan, kalaupun pergumulanku belum dijawab oleh Tuhan, tetap cari kehendak Tuhan. Ayo tetap miliki iman yang besar kepada Tuhan. Ayo, kita yang sudah dibenarkan, kita yang sudah dilayakkan, kita yang sudah disucikan, mari kita berubah doa kita. Tuhan, aku tetap mengasihimu. Aku tetap percaya bahwa Tuhan, kalaupun hari ini aku belum menerima jawabanmu, aku tidak akan berubah untuk setia. Kalaupun hari ini jawaban atas doa-doaku belum aku terima, aku tetap mempercayai bahwa Engkau tidak pernah salah dalam rencanamu. Kalau itu menjadi doamu, saya berdoa Tuhan yang akan menguatkan engkau, Tuhan yang akan memampukan engkau melewati proses kehidupan, melewati sekolah kehidupan. Tuhan membuat engkau menjadi pemenang-pemenang Allah. Kalau ada wanita-wanita di tempat ini, baik yang ada di rumah, mau berdoa secara khusus, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita siang hari ini. Dia yang menilik setiap kita. Dia yang mengerti apa yang menjadi pergumulan kita. Biar Tuhan yang akan menguatkan kita. Kita tetap setia kepada Tuhan. Sampai kita menerima jawaban doa yang terbaik yang Tuhan berikan. Jawaban doa yang terbaik yang Tuhan berikan. Mungkin beda dengan yang kita mau. Tapi Tuhan lebih memberi keselamatan kekal buat kehidupan kita. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hinatoko sekena marala taka sekena rala papas. Kenatoko neama sekera la managara la papa sekena rala papas. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang ada di tengah-tengah kami siang hari ini, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami berdoa kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang kami percaya. Tuhan, tolonglah kami. Kalaupun masalah kami belum selesai, doa kami belum dijawab, Tuhan tolonglah kami. Tuhan beri kami kekuatan untuk kami mengatasinya. Tuhan memberi kami damai sejahtera. Tuhan beri kami pertolongan.
dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang datang dengan kelemahan tubuh, sakit, penyakit, dengan iman percaya kepadamu, Engkau Allah yang sudah menebus hidup kami oleh kuasa bilur-Mu yang di kayu salib, membebaskan kami, menyembuhkan kami dalam nama Yesus. Oleh kuasa nama-Mu, kami yang sakit disembuhkan, kami yang berbeban berat diberi kelegaan, kami yang membutuhkan jalan keluar diberi jalan keluar dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami dengan iman menerima apa yang kami doakan dan kami percaya Tuhan memberi kami sukacita, damai sejahtera sehingga kami bisa melewati setiap pergumulan yang harus kami lewati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah berkata-kata Tuhan, biarlah firman yang kami terima boleh tertanam terus di dalam hidup kami berbuah-buah dan kehidupan kami, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin.